Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis tidak akan pernah ridho kepada anak cucu keturunan Adam dan Hawa, kepada manusia-manusia yang mengikuti Rasulullah. Karena iblis musuh utama Rasulullah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Ibadah kepada Allah tidak main-main, harus didasari ilmu. Islam itu dibangun berdasarkan ilmu yang bersumber Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kehebatan, amazing, kedahsyatan Islam dari agama-agama lainnya adalah Islam berdasarkan ilmu, hujjah, dalil, Quran, hadis yang sahih. Bukan suka-suka, bukan menurut perasaan, bukan menurut akal pendapat, bukan. Makanya penghuni surga itu orang yang berilmu. Makanya kata Allah di Al-Quran, hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Masalah ini, mari kita dengarkan bersama. Mari kita dengarkan penjelasannya dari ulama pewaris Nabi, warasatul anbiya. Ayo kita dengarkan. Banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya dari mana? Apa Nabi kami, apa Nabi kita bersabda demikian? Apa Nabi kita perintahkan kita seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Itu tadi penjelasan dari ulama warasatul anbiya tentang guna dan manfaat ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara sesuatu, membedah sesuatu berdasarkan ilmu, bukan pendapat pikiran. Repot kalau Islam pakai pendapat, repot kalau Islam pakai perasaan, tapi pakai hujah, hukum. Itulah hebatnya Islam. Jadi kalau ulama pewaris Nabi menjelaskan asal muasal maulid Nabi itu, saya percaya beliau layak disebut ulama pewaris Nabi. Beliau tepat disebut warasatul anbiya karena ilmunya segudang. Saya mempelajari pribadi beliau dari tahun 2000-an. Pada masa itu belum ada selami ini, dakwah-dakwah sunnah itu belum ada. Makanya kontribusi Radio Dakta Bekasi sangat hebat kepada umat Islam. Ya, saya mulai dari Radio Dakta Bekasi. Saya disitulah tahunya ceramah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdan. Maka saya katakan beliau ulama pewaris Nabi karena berpuluh-puluh tahun saya mengamati, mempelajari rekam jejak sepak terjangnya tentang berdakwah. Mari kita dengarkan keterangan dia sejarah maulid Nabi. Yang membuat maulid itu bukan dari Islam. Yang membuat maulid itu orang-orang Syiah pada abad keempat Hijriyah. Syiah Fatimiyah di Mesir. Itu ittifaq ulama. Mau dicari kemana saja sejarahnya akan ketemu itu. Peringatan maulid merupakan bid'ah besar dalam Islam. Bukan bid'ah yang dianggap kecil. Dan perkara bid'ah adalah perkara besar.
Karena Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita, memperingati kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara yang baru. Itu dirayakan oleh kaum muslimin. Jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam selama 3 abad. Baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq yang mengatasnamakan juga ahli bait. Jadi Rafidhah ini tempat berkumpulnya kaum zindiq untuk merusak Islam dari dalam. Maka yang pertama kali membuat peringatan Maulid ini orang-orang Syiah Fatimiyah, Syiah yang mengadakan peringatan, berbagai macam peringatan. Ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Maulid Ali, peringatan Maulid Hasan, Husain, Fatimah. Jadi selama ratusan abad, 300 tahun kurang lebih, nggak pernah ada tuh Maulid dalam Islam. Tidak pernah dikenal oleh para imam kita, tidak pernah dikenal oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, nggak pernah. Kenapa kita amalkan? Karena cara beragama kita yang salah. Kita mengambil agama kita bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Bukan fitnah. Yang langsung ngomong Maulid Nabi itu dari Syiah adalah tokoh Syiah di Indonesia ini. Dia langsung ngomong Maulid Nabi itu berasal dari mana. Untuk lebih jelas mari kita dengarkan penjelasan tokoh Syiah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah, salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah.